sakit. Sampai nyamurnya. Siapa pasangan? Nah, masuk. Dadah. Hai guys, masak sendiri guys. Oh Aisyah, you Aisyah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya. Kita berjumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Share lagi kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga. Share lagi kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga. Nah, diawali dengan aktivitas aku tadi. Jadi aku lagi nemenin adik Gina sholat ya, karena aku udah duluan sholat. Jadi seperti biasa Dek Gina itu kalau sholat sendirian itu mau ditemenin. Nah, terus habis sholat itu aku lanjut ke dapur lagi ya. Jadi ini adalah sayur bening yang tadi aku masak sebelum mandi dan sholat subuh. Terus ini aku lanjutin aktivitas lagi, aku angkat sayurnya. Makanya ini sayurnya itu agak rada hijaunya udah kematangan ya. Karena kan masih aku biarin di atas tungku ini. Sementara untuk tatakan pemanas ini kan masih panas, jadi otomatis itu sayurnya masih mendidih ya kalau nggak langsung kita angkat atau kita pindahkan dari tatakan. Terus ini aku mau lanjutin untuk masak menu yang kedua. Jadi tadi sebelum mandi dan sholat itu aku udah iris-iris tempenya dan udah aku masukin juga ke dalam tepung instan yang udah aku kasih sedikit air ya. Dan setelah itu baru sekarang aku lanjutin buat ngegorengnya. Jadi ini bumbunya mungkin udah ngeresap ya ke dalam tempenya. Terus juga aku mau goreng udang. Untuk udangnya itu semalam juga udah aku naikin ke chiller, jadi nggak di freezer lagi supaya udah nggak beku ya waktu kita kasih dengan tepung instan ini. Sambil nunggu tempenya ini matang, ini aku mau masak di tungku yang sebelah karena mau menghemat waktu. Aku mau bikin sambal. Jadi tadi aku udah sambil motong-motong kentang juga ya sambil goreng tempe ini. Dan ini kentangnya udah aku oseng-oseng dengan minyak goreng. Kemudian juga sekalian sama udangnya ya. Karena udang ini kan aku bagi dua. Ada yang sebagian itu aku mau bikin sambal dicampur kentang. Sebagiannya lagi itu aku goreng ya buat anak-anak. Nah, udah beberapa minggu ini aku itu ngikutin terus ya berita tentang saudara-saudara kita muslim yang ada di sana. Mudah-mudahan mereka selalu diberi oleh Allah perlindungan dan yakinlah bahwa apa yang Allah janjikan itu pasti akan terlaksana nantinya. Jadi kita memang harus bersabar. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa, semoga mereka di sana selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kekuatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, ini aku udah goreng udang ya, karena tadi tempe-tempenya udah matang semua. Dan lanjut di tungku sebelahnya ini aku gunakan api kecil aja ya. Dan ini aku gunakan kuali legendaris ya, tapi baru ini aku belinya. Makanya itu agak sedikit lengket dan apalagi aku menggunakan minyak goreng gak terlalu banyak ya. Nah, ini aku masukkan cincangan bawang bombay, jadi aku gak pakai bawang merah. Terus untuk cabenya itu baru aku giling ya sama bawang putih. Dan seperti biasa aku nggak angkat untuk kentang sama udang gorengnya ini ya. Jadi aku sisihkan aja di pinggirnya. Jadi aku numis bumbunya itu di tengah-tengah ya bersama minyak gorengnya. Karena seperti biasa untuk menghemat waktu dan mengurangi cucian yang kotor ya. Nah, tadi itu aku mau pakai saus tomat aja. Cuman karena pas aku ngeblender cabai ada tomat juga di kulkas stoknya, ya udah aku gunakan tomat seger karena itu lebih sehat ya. Nah, ini untuk udang gorengnya, udang goreng tepung itu udah matang juga dan ini udah aku angkat. Dan aku mau lanjutin untuk masak sambal udang kentang tadi ya. Alhamdulillah tempe dan udang tepungnya udah matang dan lanjut aku mau ke tungku sebelah tadi mau nyelesain sambal kentang udangnya ini.
Nah ini aku terus aduk-aduk ya, dan ini udah aku tambah dengan gula dan garam. Dan ini beneran nikmat dan enak banget ya dibandingkan beli di luar ya, karena memang udah beberapa hari itu aku beli menu di luar terus dan ngerasa bosen. Jadi ini pas masak ini langsung ludes habis ya pas makan siang pulang dari kerja itu. Oke, seperti biasa, habis masak pasti kita meninggalkan cucian-cucian kotor ya. Dan alhamdulillahnya ini masih pagi, jadi aku masih sempat buat nyuci kuali ini. Tapi kalau buat kuali tempat menggoreng tempe sama udang tadi itu belum aku cuci langsung ya. Jadi aku dinginkan dulu. Nah, ini dia menu masakan untuk makan siang hari ini. Terus di dalam gorengan tempe sama udang ini ada ikan lele ya. Ini jadi semalam itu aku nggak masak, jadi beli pecel lele aja. Dan ternyata ikan lelenya itu masih sisa 2 ekoran ya. Sama itu ada ati ampela juga yang ditusuk sama tusukan sate. Tadi ikan lelenya sama ati ampelanya itu juga udah aku panasin. Jadi pas pulang kerja, anak-anak pulang sekolah itu tinggal makan aja. Nah ini Pak suami bantu aku buat ngejemur pakaian, dan cuaca hari ini itu cerah banget ya. Pagi-pagi itu udah terlihat mataharinya. Dan ini kakak Gali udah berangkat sekolah jam 6:15 tadi. Sementara adik Gina itu biasanya berangkat ngaji jam 7. Karena aku udah mandi, tinggal ganti pakaian aja. Jadi karena Pak suami udah bantu ngejemur pakaian, aku mau langsung ke dapur lagi untuk ngebersihin dapur ya, yang tadi masih berantakan banget karena cucian kotor itu masih numpuk, belum aku cuci. Belum lagi bekas cipratan minyak-minyak ya yang masih ngotorin kompor. Karena biasanya kalau aku nunda ngebersihin kompor habis masak itu biasanya minyaknya lengket banget ya di kompor ini. Jadi bisa nimbulkan kerak atau juga karat kadang di bagian tungkunya. Selain minyak goreng itu biasanya yang ngotorin kalau misalnya aku lagi goreng kayak tadi ya tempe tepung atau juga udang tepung. Jadi biasanya tepungnya itu netes-netes di atas kompor ini dan akhirnya kering. Kalau nggak langsung dielap itu suka lengketnya sampai harus kita congkel-congkel gitu ya. Jadi tepungnya itu jangan sampai udah membatu baru mau dibersihin, karena itu bakal lebih sulit ya, lebih buang tenaga. Nah ini aku mau ngelap-ngelap bagian dindingnya karena minyak itu biasanya nyipratnya sampai ke bagian dinding belakang sini ya. Nah kemarin itu ada yang sempat komen untuk bunga yang ada di dekat tungku ini, katanya aman atau enggak. Aman kok karena apinya itu jauh banget dari dinding. Terus juga bunganya itu kan enggak terlalu besar ya, jadi daun-daunnya itu enggak bakal kena panas. Kalau kena minyak sih pasti, jadi untuk ngebersihinnya paling aku cabut untuk daun-daun dan bunganya, baru disiram dengan air sabun pencuci piring ya, dikasih dengan air gitu. Nah yang paling cepat banget kotor itu aku kan suka naruh magicom ya di sini, karena aku masak nasi itu di sini ya. Nanti kalau misalnya mau makan baru nasinya itu bakal ditaruh di atas meja makan. Nah ini suka ada nasi-nasi kering, karena kita kan ngambil nasi di magicom itu suka di bagian centongnya itu jatuh gitu ya. Dan ini wajib setiap hari harus dilap kayak gini, karena kalau enggak ini bakalan nasi keringnya itu bakal tambah banyak, terus juga bakal mengundang cicak untuk datang ke sini ya. Nah aku juga masih nyiapin gitu, mau naruh magicomnya itu di dekat meja makan aja, cuman lagi nabung-nabung ya buat ngumpulin uang untuk beli meja khusus untuk magicom. Karena kebanyakan sekarang itu yang aku suka untuk meja-meja atau rak untuk naruh magicom atau perintilan dapur lah, itu banyak yang terbuat dari bahan yang bukan kayu solid tapi kayu kayak particle board, cuman yang udah dilapisi dengan lapisan yang anti air gitu ya. Jadi kadang mikir mending nyari yang meja awet gitu, tahan lama, cuman masih bingung mau pilih yang mana, dan tentu budgetnya juga jadi lebih besar. Oke baiklah, nah ini aku udah berada di tempat kerja. Jadi hari ini itu dalam rangka memperingati 10 November yaitu Hari Pahlawan. Jadi dilakukanlah lomba anak-anak yaitu pemilihan bujang gadis atau duta ya, duta Semansa Oku.
Dan ini anak-anak yang mengikuti lomba Duta Semansa Oku, mereka berpakaian adat, ada juga yang berpakaian muslim, pokoknya berpakaian gaun, pokoknya mereka pilih sendirilah tema pakaian yang mereka inginkan. Nah, ini aku minta maaf kalau misalnya agak sedikit kesulitan untuk ngambil videonya, karena memang di sini anak-anak itu didampingi wali kelasnya ya, jadi ketutupan gitu. Terus ini nggak semuanya keluar, mereka itu dikeluarkan 10 orang gitu untuk ke tengah lapangan. Nah, di tengah lapangan itu mereka melakukan perkenalan diri atau menunjukkan bakatnya, atau juga beberapa kalimat-kalimat kayak quotes ya, pokoknya sesuai dengan cara mereka masing-masing ya untuk menarik minat juri. Aku juga ambil videonya itu sebagian-sebagian gitu ya, kadang aku masuk kantor karena ada beberapa hal yang harus aku kerjakan, terus kadang juga ngeliat lagi anak-anak untuk tampil. Seperti ini, aku itu lagi nuangin, kebetulan ada makanan ringan yang dibawa oleh teman sekantor dan mau dibagi-bagi untuk guru-guru. Jadi aku wadahin dulu ke piring-piring ya supaya terbagi rata gitu. Nah, ini aku sempet ambil videonya. Nah, ini makanan ringannya itu keripik tempe sama tusuk gigi ya. Dan habis naruh-naruh makanan ringan ini di meja-meja, itu aku keluar lagi buat ngeliat kloter berikutnya. Nah, ini untuk kloter berikutnya, ini udah berapa kali kloter ya yang keluar ini, karena tadi kan aku lama juga di dalam. Tapi ini aku nggak ke tengah lapangan ya, karena cuacanya itu yang pertama terik panas, kemudian juga bakal mengganggu juga ya, karena anak-anak kan tampil ya di tengah situ untuk ngasih pidato, pembukaan, perkenalan diri seperti yang aku ceritain tadi. Nah, Masya Allah tabarakallah, hari ini itu alhamdulillah ada sahabat kantorku yang tadi pesenin kalau bakal traktir guru-guru semansa di sini buat makan model. Jadi dari tadi itu ya pesenin aku buat ngambil modelnya langsung ke penjualnya ya. Jadi gerobak penjualnya itu nanti ada di depan kantor gitu. Cuman aku tunda aja dulu karena aku mau ambil dulu sejenak momen-momen anak-anak ini di kloter ke berapa ini ya, yang tampil di tengah lapangan. Cuma tadi aku udah sampein juga sama teman-teman semuanya di kantor kalau ada traktiran model itu, jadi biar mereka ngantri dulu ya. Aku belakangan aja, cuman nggak terlalu belakang-belakang banget ya, nanti nggak kebagian. Nah, ini habis aku syuting ya untuk plotter yang kedua atau pertama itu ya, aku lupa. Ini aku langsung ngantri ya. Nah, ini penjual model yang biasa tempat guru-guru semansa itu jajan ya kalau lagi kelaparan. Nah, ini penjualnya namanya Mang Inang ya. Jadi ini aku mau ngantri di sebelah kanan aja karena di sebelah kiri kayaknya penuh. Aku nggak bisa ambil videonya waktu Mang Inangnya itu lagi meracik modelnya. Cuma di sini aku nunggunya lama juga ternyata di sebelah kanan, dan akhirnya aku pindah lagi ke sebelah kiri ini. Nah, di sini itu aku ngantri lumayan lama ya, walaupun dapatnya tetap terakhiran, nggak apa-apa deh, yang penting masih tetap kebagian modelnya. Alhamdulillah, ini aku ambil aja video sesi penutupan ya, kegiatan dari lomba pemilihan duta semansa dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, yaitu sesi foto-foto. Nah, kiranya video kegiatan aku di kantor mengakhiri perjumpaan kita di video kali ini. Terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton videoku hingga akhir. Nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.